Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال قيلة الذكر وفي الرواية قيلة العلم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin amma ba'du. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan kita nikmat yang besar. Allah tidak pernah hitung-hitungan ketika Allah memberikan kita nikmat yang banyak. Yang biasanya hitung-hitungan itu cuma kita. Ya, lalu kita katakan kepada Allah, ya Allah, kami ini tidak ibadah, kenapa rezeki kami masih seret? Ya Allah, kami ini udah rajin banget zikir, kenapa hidup kami masih melarat? Ini kita hitung-hitungan terus sama Allah, tapi Allah tidak pernah berhitung kepada kita. Maka dari itu patut sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Kenapa saya katakan kita wajib mengucapkan Alhamdulillah sering kali? Karena kalau kita mau melihat hidup kita ini bersyukur apa enggak sama Allah, lihat bagaimana cara kita bersyukurnya, yaitu berterima kasih kepada Allah. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ya, kalau pengen melihat orang yang bersyukur, maka lihat hartanya bertambah apa enggak, maka lihat hidupnya berkah apa enggak, maka lihat umurnya nikmat apa enggak. Itu kalau kita mau lihat orang yang bersyukur atau enggak. Tapi hati-hati, terkadang orang-orang yang nikmatnya banyak itu justru cobaan bagi dia, bukan tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan tambah. Kalau kita tanya sekarang, ibu-ibu kalau dapat uang dari suaminya terima kasih nggak? Terima kasih nggak? Kalau dapat uang dari suaminya, uang jajan, pasti terima kasih. Ini kalau bapak-bapak dapat sesuatu dari ibunya, misalkan ibunya masak yang spesial buat bapaknya, masak yang paling enak, terima kasih kan? Terima kasih. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita senang, kita akan secara otomatis mengucapkan syukur kepada orang yang sudah memberikan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita tidak pernah sadar apa yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita tanya kepada diri kita, apa sih yang Allah berikan kepada kita? Rizki sekarang makin seret, rizki sekarang makin sulit, apalagi penyebabnya ada si corona gitu ya. Ini makin ribet hidup kayaknya. Ya, entah ini keterbatasan segala macam. Ya karena apa? Karena kita kurang pandai di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita tanya, apa yang ada di otak kita? Rizki dari Allah itu berupa apa? Kalau kita paham rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tingkatan yang namanya uang, ya, kalau kata kita ini adalah uang segala-galanya, itu tingkatan rizki yang paling rendah sekali. Karena rizki yang paling hebat adalah umur. Kita nggak bisa ngumpulin uang kalau kita nggak punya umur. Rizki yang lebih hebat lagi daripada itu adalah sehat. Sehebat apapun kita, kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa dapetin semuanya? Rizki yang paling indah itu adalah silaturahim. Kita ada keterdekatan kita antara kita dengan orang lain. Ya, banyak lagi rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya teman,
kita punya sahabat, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan daripada kita itu terfokus kepada satu bab yang namanya uang saja. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengkotak-kotakan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Contohnya, Allah ingin memberikan rezeki melalui fulan. Ya, fulan ini nawarin bisnis kepada kita. Ini rezeki dari Allah. Tapi kita katakan kepada fulan tersebut, wah mohon maaf saya tak punya ilmu di bidang itu. Artinya apa? Artinya kita menolak terhadap rezeki tersebut. Sehingga wajar saja kalau misalkan rezeki kita itu selalu mampet. Terkadang ada seseorang menawarkan kepada kita keindahan di dalam sebuah mencari rezeki. Ya, entah itu berbisnis ataupun bekerja. Tapi yang ada di otak kita, terkadang kita katakan kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa ngasih anak istri makan. Padahal di waktu kita nggak kerja, anak istri tetap makan. Ini yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita patut sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Ini rezeki-rezeki yang lain. Kalau kita hitung saja, kalau misalkan mungkin di antara kita ada yang pernah belajar di ilmu kedokteran, atau mungkin di antara kita ada yang seseorang dokter, maka coba tanya sama orang tersebut. Atau iseng-iseng lah kita datang ke rumah sakit, tanya sama mereka, berapa harga oksigen? Oksigen itu satu tabungnya berapa sih? Katakanlah 500.000 satu tabung. Bertahan berapa lama sih? Katakanlah 8 jam bertahannya. Maka tanya sama bapak, tanya sama diri kita, dalam sehari berapa kali Allah kasih kita untuk bernafas? Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah tentang nafas tersebut? Apakah tanya lagi sama dokter? Ini kalau misalkan kita punya katarak, operasi katarak berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Cuma untuk pandangan yang bagus saja. Tapi kita dari kecil sampai ketua, Allah kasih pandangan yang bagus, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang paling hebatnya lagi apa? Nikmat ketika kita lahir dalam keadaan Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Karena apa? Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, apa? Kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya orang yang mengakui bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di dalam hadis lain dikatakan, man qala la ilaha illallah imanan wa ihtisaban dakhala al-jannah. Siapa orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut dengan beriman ketika dia mengucapkan, dengan benar-benar sadar dia mengucapkan, maka tempatnya adalah surga. Ini kalau kita perhatikan kalimatnya, ya kita dari lahir sudah masuk Islam. Kita dari lahir sudah langsung diajarin sama orang tua kita. Dari lahir sudah diajarin, sudah dikomandin, sudah mendengar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Artinya kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Enggak perlu kita minta, tapi Allah sudah kasih kepada kita. Enggak perlu kita memohon-mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami orang Islam. Enggak perlu. Kita udah Allah kasih langsung jadi orang Islam. Dan alhamdulillah pada saat ini pun kita langsung dikasih Allah Subhanahu wa taala iman. Karena tidaklah seseorang itu duduk di sebuah majelis kecuali saat itu dia sedang beriman. Tidaklah seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia saat itu sedang beriman. Dan insyaallah kita duduk di majelis ini, insyaallah kita zikir kepada Allah, insyaallah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini pun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini harus kita syukuri. Bahkan ada satu nikmat yang luar biasa besar. Apa nikmat tersebut? Nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ngomongin masalah umat, ya kita ngomongin masalah umat ini luar biasa. Nabi Allah Adam alaihi salam itu berdoa kepada Allah minta menjadi umatnya Nabi Muhammad.
umatnya itu jadi umatku. Enggak ada. Akhirnya Nabi Allah Musa katakan, ya Allah kalau begitu jadikan aku daripada umat Nabi tersebut. Nabi Musa yang dekatnya sama Allah, yang mendapatkan gelar Kalimullah, yang pernah mendengar ucapan Allah secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril, itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah minta, langsung Allah kasih seketika. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nikmat tersebut adalah nikmat yang dimana nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat luas, nikmat yang sangat besar. Kalau sekali saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan insya Allah dengan bertambahnya nikmat tersebut sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, juga dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomongin uang, kalau kita banyak uang, bersyukur kepada Allah. Di antara cara bersyukur, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada orang-orang yang memang layak kita untuk sedekahi. Ya, kita infakkan harta kita, maka itu akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Itu di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad SAW selalu mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah, selalu mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah, selalu mengajak kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menginginkan selalu kebaikan kepada kita. Tidak ada satu detik pun Rasulullah lakukan kecuali Rasulullah memintakan kebaikan yang banyak buat kita. Bahkan diriwayatkan ada sebuah hadis yang dikatakan nanti di hari kiamat itu akan ada dua singgasana yang mewah. Yang satu di kiri arsy Allah, yang satu lagi di kanan arsy Allah. Dua singgasana yang mewah. Singgasana itu banyak. Ya, sebagaimana dalam kitab Maulid An-Nibai itu diceritakan banyak sekali singgasana. Semua nabi-nabi dan rasul mendapatkan singgasana tersebut. Tapi ada dua singgasana yang lebih mewah daripada semuanya. Yang pertama itu Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim, bapaknya dari semua nabi. Yang kedua Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kanannya arsy Allah itu terdapat surganya Allah. Di kiri arsy Allah itu terdapat nerakanya Allah. Lalu Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya di singgasana tersebut di sebelah kanan akan ditempati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu di kirinya aku yang akan duduk di tempat tersebut. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau Nabi yang paling mulia di antara semua nabi? Bukankah engkau adalah Nabi yang paling hebat di antara semua Nabi? Lalu kenapa engkau di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Harusnya yang di kanan lah yang lebih hebat. Apa kata Rasulullah SAW? Memang di kanan tempat Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena di kanan tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan aku mengapa? Aku meminta kepada Allah untuk diletakkan di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu adalah jalan menuju neraka. Aku khawatir nanti ada satu daripada umat salah jalan sehingga aku bisa belokkan dia menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cintanya Nabi kepada kita luar biasa. Cintanya Rasulullah SAW kepada kita itu luar biasa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mendapatkan Nabi yang hebat, Nabi yang agung. Bahkan semua Nabi pun ingin menjadi umat Nabi yang agung tersebut. Bahkan diriwayatkan waktu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, yaitu Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, di Gaza, Palestina. Itu Rasulullah sholat dan Rasulullah diminta untuk menjadi imam, sedangkan makmumnya itu ratusan ribu para nabi, itu ratusan para rasul. Bahkan semua malaikat pun ingin sholat bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika ulama ditanya kenapa semuanya ingin sholat di belakang daripada Nabi Muhammad SAW atau menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW, mereka menjawab, ulama tersebut mengatakan bahwa mereka semua ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang luar biasa. Maka dari itu ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita bersyukur kepada Allah
nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal nikmat, maka terkadang ada kalimat tentang kufur atau saingannya nikmat adalah kufur. Maka kita harus hati-hati. Ya. Bersyukur itu yang pertama berterima kasih, yang kedua bersabar. Cara bersyukur itu ada dua. Yang pertama berterima kasih, yang kedua bersabar. Ya, cara bersyukur gimana? Yang pertama berterima kasih, yang kedua bersabar. Memangnya bersabar termasuk bersyukur kepada Allah? Iya. Contohnya, kalau misalkan kita mendapatkan sebuah rezeki, maka kita harus bersyukur karena itu nikmat dari Allah. Tapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu untuk makan sekalipun, maka kita harus bersabar karena itu sudah ketentuan dari Allah. Itu yang namanya bersyukur. Kalau bersyukur atas nikmat itu gampang. Ya. Bersyukur atas nikmat itu gampang. Bersabar atas musibah itu gampang. Tapi bersabar atas nikmat ini sulit. Ya, bersabar atas nikmat sulit. Contohnya, kalau bapak-bapak nih, saya tanya, kalau dapat uang 1 miliar mau beli apa? Mau beli apa? Yang ada di otak kita rumah, mobil, toko. Tokonya buat apa? Buat bisnis biar anak kita nggak kelaparan. Itu yang ada di otak kita. Sebenarnya itu bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diajak mikir ngelamun aja kita udah bayangan kita untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau misalkan orang yang bersyukur bagaimana? Ketika dia mendapatkan uang, ketika dia mendapatkan harta, ketika dia mendapatkan istri, ketika dia mendapatkan rumah, ketika dia mendapatkan yang lain-lainnya, maka yang didahulukan adalah Allah. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, semua hartanya mereka lepaskan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan bersabar atas nikmat itu sulit. Kalau bersabar atas musibah, mau tidak mau kita harus bersabar. Contoh, ada keluarga kita meninggal, mau nggak mau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, tetap dia nggak bisa hidup lagi. Ada saudara kita tabrakan, mau tidak mau kita bersabar. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau kita tidak sabar dia nggak jadi tabrakan. Orang udah tabrakan. Bersabar atas nikmat ini lebih sulit daripada bersabar atas musibah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo sama-sama kita bersabar. Bagaimana cara sabarnya? Kita dahulukan Allah daripada dunia. Dahulukan Allah daripada dunia. Kalau kita mendahulukan Allah, niscaya Allah pun akan mendahului kita. Niscaya Allah akan mendahului kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana indallahi abdi." Aku ini di antara prasangka hamba. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di dalam prasangka hambanya. Kalau kita yakin diri kita hebat, kalau kita yakin diri kita ini mampu untuk bersyukur, maka Allah akan berikan kemampuan tersebut untuk diri kita. Ya, pernah ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah mungkin seseorang itu bisa mendapatkan segala yang dia mau? Maka ada ulama mengatakan dalam kalimat tersebut, himmatul rijal tudakdikul jibal. Apa? Himmatul rijal tudakdikul jibal. Kemauan atau himmah seseorang laki-laki itu bisa saja dia menghancurkan daripada gunung. Jangankan sebuah harta yang kecil, gunung saja mampu dia hancurkan, apalagi harta yang sedikit. Jadi yang pertama yang harus kita pegang di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah himmah. Kemauan yang besar, kemauan yang hebat di dalam diri kita, kemauan yang luar biasa di dalam diri kita. Maka kalau kita sudah punya kemauan yang besar di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, di situ baru kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur.
Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Ya ma'asyiral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada, hei kalian manusia, hei kalian jin, kalian mampu melakukan apa saja. Bisa, mau muterin langit-langit bumi ini bisa. Mau keliling luar angkasa bisa. Dan ternyata ilmu ini diambil sama orang kafir. Orang kafir itu belajar Al-Quran untuk sains katanya. Ya, kalau kita boro-boro baca Al-Quran, Al-Quran ada di rumah, alhamdulillah banyak. Di mana? Di lemari. Itu diapain tuh Quran? Ya, Al-Quran ditaruh aja. Bahkan saya pernah datang ke rumah teman saya, luar biasa. Saya duduk, pengen baca Quran, pinjam Al-Quran. Akhirnya pergi begitu saya pegang, Al-Qurannya panas. Ini Al-Quran versi mana nih Al-Quran panas? Saya tanya, ini Al-Quran kok bisa panas? Iya, Habib taruh di atas TV. TV-nya 24 jam gak mati. Ini serem nih, kadang-kadang ini seperti itu. Orang kafir, mereka menimba ilmu daripada Al-Quran. Mereka ambil ilmu Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ma'asyiral jinni ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalian mampu keliling ke luar angkasa sana, keliling dunia sampai ke langit sana, mampu kalian. La tanfudhuna illa bisultan. Kemampuan itu hanya ada pada diri. Kalian gak mungkin bisa ke sana kecuali dengan sultan, kemampuan di dalam diri kita, kemauan yang hebat di dalam diri kita. Maka dari itu, ayo sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Ada sebagian di antara kita kemampuannya cuma sholat sunnah saja, ayo sholat sunnah saja. Ada di antara kita yang kemampuan cuma ya ngomong yang baik, saja. Ada di antara kita kemampuannya cuma pajang sesuatu yang kalimat-kalimat yang bagus di dalam medsos. Ya sudah, lakukan itu saja sesuai daripada kemampuan kita. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu akan menjadikan kita daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rendahkan diri kita. Kadang-kadang kita katakan kepada diri kita, wah saya mah bukan orang yang baik, jadi saya nggak pantas duduk di tempat yang baik. Maka orang yang seperti itu akan jauh daripada nikmat Allah, akan jauh daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan sifat yang seperti itu. Karena banyak sekali hal-hal yang membuat kesolehan itu tertunda daripada kita. Di antaranya kita merasa diri kita adalah orang yang serba kekurangan, lalu kita tidak mau nambah daripada kekurangan tersebut. Ada di antara kita, begitu ada ulama datang, wah saya malu dekat ulama. Kenapa ditanya? Takut dosa saya kelihatan. Justru itu bagus. Ketika kita dekat dengan seorang ulama, kita ingat kepada dosa-dosa kita, sehingga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan orang-orang soleh, maka setidaknya kita ingat dan kita ingin untuk melakukan kebaikan sebagaimana orang soleh tersebut lakukan. Maka bertemanlah kepada orang-orang yang baik, bertemanlah kepada orang-orang yang soleh, bertemanlah kepada orang-orang yang selalu mengajak kita untuk dekat kepada Allah, bertemanlah kepada seseorang yang untuk mengajak kepada kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ketika kita bertaubat, Allah akan ampuni taubat kita, Allah akan terima taubat kita. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kadang-kadang kita tidak pernah rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kembali kepada hadis kursi. Hadis yang derajatnya di bawah Al-Quran tapi di atas hadis. Ini hadis daripada ucapan Rasulullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman nabi-nabi terdahulu ini namanya mushaf. Ya, mushaf. Bukan kitab. Ya, kalau kitab yang kita kenal ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, sisanya adalah mushaf. Ini firman Allah yang tidak Allah catatkan di dalam mushaf.
ashab. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Wahai malaikat-malaikatku, kelilinglah kalian. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang banyak. Yang harus kita kenal ada berapa? Ada berapa? 10. Kira-kira bisa disebutin? Yang pertama apa? Jibril, Mikail, Israil, ini hebatnya kita. Ya. Ini pelajaran waktu sebelum TK kayaknya ya. Sampai sekarang kita lupa. Jibril, Israil, Mikail. Ya. Masya Allah, ini malaikat Allah yang 10 saja kita harus hafal. Kadang-kadang kita nggak hafal. Nabi-nabi ada 25, hafal nggak? Pancasila ada 5, hafal nggak? Nggak ada yang bolak-balik ya. Alhamdulillah min dzalik. Ini penting nih. Ya, nama-nama malaikat wajib kita hafal. Tapi yang saya mau ceritakan di sini bukan malaikat yang 10 itu. Karena kalau kita ceritakan banyak sekali malaikat-malaikat Allah. Di antaranya malaikat Israil saja, itu kalau misalkan dia lagi tugas, yang ngebantuinnya jutaan. Ya, yang ngebantuinnya jutaan malaikat. Artinya malaikatnya banyak nggak? Perlu nggak kita hafal? Perlu ya. Yang wajib kita hafal cuma 10 aja. Tapi ini malaikat yang ini nggak perlu dihafal namanya. Ada lagi malaikat yang tinggalnya di Bahrun Nur. Ya, Bahrun Nur, lautan cahaya. Ini ada satu malaikat yang tinggal di sana. Siapa orang yang berzikir kepada Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan bangun. Lalu di dalam tubuhnya terdapat bulu, sama kayak kita ada rambut, ada bewok, ada jenggot, ya, ada bulu tangan, ada bulu kaki dan bulu-bulu yang lain. Gak perlu saya sebut bulu-bulunya ya. Ini malaikat ini punya bulunya banyak, sebanyak apa? Sebanyak manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir kiamat. Sebanyak apa? Sebanyak jin dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir kiamat lagi. Kira-kira banyak? Banyak banget. Kira-kira kalau kita hitungnya pegel banget ya. Gak usah jauh-jauh, hitung rambut sendiri aja gak kelar-kelar. Hitung rambut sendiri aja gak kelar-kelar. Ini malaikat kerjaannya apa? Tidur. Kalau bangunnya apa? Bangunnya ketika ada orang sholawat, ada orang lagi zikir kepada Allah, dia bangun. Begitu dia bangun, setiap bulunya yang ada di dalam tubuh tersebut akan meneteskan 3 tetesan cahaya, dan 3 tetesan cahaya tersebut akan menjadi satu malaikat. Malaikat ini tugasnya ngapain? Minta ampun buat orang yang baca sholawat. Minta ampun untuk orang yang baca sholawat. Enak banget nih kita sholawat kan gitu dah. Di mana aja kita duduk sholawat. Karena zikir yang paling gampang, zikir yang paling mudah, zikir yang paling enak ya sholawat. Tapi jangan salah-salah juga sholawatnya. Ya, ada yang ngomongin apa lagu-lagu Arab itu sholawat ya beda juga. Ada yang ngomong magadi, ya magadi itu bukan sholawat, itu tentang cinta. Ini mentang-mentang aja lagunya Arab langsung dibilang sholawat. Ya, jangan gitu juga sholawat yang gampangan saja. Seperti semisal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang gampang. Ada lagi sholawat al-fatihah wal khatib lima sabaq. Atau sholawat Maria. Ya. Atau sholawat yang lagi viral sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina pastinya malaikat banyak sekali yang memohonkan ampun kepada kita. Kembali kepada cerita tersebut, malaikat Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi ada beberapa malaikat yang Allah perintahkan cuma buat traveling aja. Jalan-jalan aja, keliling-keliling di atas langit-langitnya bumi. Ngapain mereka keliling? Mereka cuma nyari orang-orang yang berzikir. Mereka cuma nyari majelis-majelis ilmu. Mereka nyari orang yang duduk lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka, malaikat tersebut begitu ketemu sama orang-orang yang lagi zikir, dia katakan kepada Allah, dia laporan kepada Allah, ya Allah, ada satu wilayah, di mana satu wilayah tersebut di dalam sebuah masjid.
ada seseorang atau ada beberapa orang sedang ingat kepada engkau, sedang berzikir kepada engkau. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir, mereka mengesahkan engkau ya Allah, mereka mengagungkan engkau ya Allah, mereka mensucikan engkau ya Allah. Mereka mengatakan bahawa tiada keadaan pun kecuali keadaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita perbanyak ketika majlis, banyak-banyak zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wala mereka merasa kalau diri mereka tidak mampu melakukan apapun juga kecuali itu kehendak daripada engkau dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Allah tanya kepada malaikat tersebut, kok bisa mereka mengagungkan aku sedangkan mereka belum pernah melihat kepada aku? Lalu Allah katakan, bagaimana kalau misalkan aku berikan mereka waktu untuk memandang kepada aku? Apa kata malaikat tersebut? Ya Allah, seandainya sebentar saja engkau perlihatkan dirimu kepada mereka, niscaya manusia tersebut tidak akan pernah bermaksiat kepada engkau. Tidak akan pernah mereka meninggalkan daripada mengagungkan engkau, mensucikan engkau ya Allah. Lalu Allah tanya kembali, apa sih yang mereka minta sehingga mereka duduk di satu majlis, mereka berzikir kepada aku, mereka mengesahkan aku? Apa kata malaikat tersebut? Ya Allah, mereka ketika dulu di dalam majlisnya mengucapkan doa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Semuanya pengen masuk surga ya Allah. Ya kira-kira ini orang sini ada nggak yang nggak pengen masuk surga? Hah? Ada nggak yang nggak pengen? Nggak ada. Ya. Nggak ada orang yang nggak mau masuk surga. Tanya sama orang kafir sekalipun. Tanya, mau masuk surga atau neraka? Jawabannya pasti pengen masuk surga. Kenapa? Karena yang ada di dalam otak kita, surga itu adalah tempat yang paling nikmat yang tidak ada buahnya. Maka kita semuanya memohon kepada Allah, ya Allah, nas'alukal jannah, masukkan kami ke dalam surga. Allah bertanya kembali kepada malaikat tersebut, memangnya mereka pernah lihat surga? Di dalam hadis jelas dinyatakan apa? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Ya. Yang namanya surga itu tidak pernah dilihat oleh siapapun, nggak pernah didengar oleh siapapun. Loh, kok ini hadis bertentangan sama cerita yang pernah kita dengar di dalam Al-Quran, bahwa surga itu tempatnya enak. Ya, mungkin di antara kita pernah dengar atau pernah baca tentang sifat-sifat yang ada di surga. Surga itu, wah, kalau pengen buah delima, jangankan buah delimanya di mana-mana, jauh kan, buah delimanya langsung tumbuh di depan kita. Terus tangkainya langsung dekat ke muka kita. Terus buahnya langsung ada di depan muka kita. Dan hebatnya lagi, otomatis terbuka sendiri lagi. Ini nikmatnya surga. Luar biasa nikmat surga tersebut. Ya, sehingga kita semua pengen masuk surga. Tapi kata Rasulullah SAW apa? Itu nggak pernah terlintas sama hati manusia. Artinya nikmat yang kita dengar itu cuma 1% daripada nikmat yang ada di surga. Masih banyak ratusan bahkan ribuan persen yang kita nggak pernah dengar. Begitupun sebaliknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, bagaimana kalau seandainya mereka aku perlihatkan surga satu detik? Ya, satu saat. Lalu malaikat tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah, niscaya seandainya para manusia itu memandang kepada surgamu, niscaya mereka tidak akan pernah berhenti kecuali untuk beribadah kepada Engkau. Gak ada waktu satu detik pun, satu saat pun mereka tinggalkan kecuali
akan sujud kepada Engkau ya Allah. Ini nikmatnya luar biasa. Lalu malaikat tersebut mengatakan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat tersebut, apa yang mereka takutkan? Lalu malaikat tersebut mengatakan sebagaimana doa mereka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagian doa lagi, wa na'udzubika minan nar. Mereka tak mau masuk dalam neraka. Allah bertanya, memangnya mereka pernah melihat neraka? Lalu bagaimana kalau seandainya mereka memandang kepada neraka? Maka malaikat tersebut katakan kepada Allah, ya Allah, niscaya mereka tidak akan pernah ada waktu untuk bermaksiat kepada Engkau kalau misalkan mereka pernah sekalipun memandang daripada neraka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembiranya buat kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman tersebut, di dalam hadis qudsi tersebut, apa? Ishhadu ya malaikat inni qad ghafirtu lahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, bersaksikanlah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan saksi kepada malaikat-malaikatnya. Ini kalimatnya litaukid, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafirtu lahum, sesungguhnya aku, ditambah lagi tak marbuto, untuk menunjukkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, orang yang duduk di sebuah majlis, orang yang duduk di sebuah majlis zikir, apalagi insya Allah ini alhamdulillah majlis ini yang kedua katanya, yang kedua kalinya diadakan, yang dipimpin oleh Habib Naufal. Seharusnya malam ini Habib Naufal ngisi, dan Habib Naufal mengatakan mohon maaf nggak bisa hadir karena istrinya di dalam masuk rumah sakit. Tadinya Habib Naufal pengen maksain ke sini, kalau memang bisa keluar dari rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit menunda ya. Jadi bisa keluar rumahnya tadi maghrib. Kalau mau maksain jalan ke sini nggak mungkin. Maka Habib Naufal memerintahkan saya untuk menggantikan. Ya, alhamdulillah. Ini majlis zikir, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya malam hari ini dibagikan kita rotib. Ya, betul ya. Untuk sama-sama kita baca itu rotib. Walaupun sebulan sekali, ya kita punya, kalau udah punya kitabnya bisa kita baca sekali-sekali. Saya mau tekankan sekali lagi, di dalam kitab rotib tersebut, siapa orang yang bacanya, ini yang pernah saya rasakan pribadi juga kepada teman-teman saya. Siapa orang yang rutin setiap malam baca rotib, siapa orang yang rutin baca rotib setiap malam, ini manfaat nih, maka rumahnya akan aman dari semua mara bahaya. Maka ini yang paling keren nih, ini yang paling keren, yang paling kita idam-idamkan, rezekinya nggak pernah putus, rezekinya nggak pernah putus. Enak banget udah baca rutubnya. Sebentar, nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 15 menit udah selesai ya. Insya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bersaksikanlah kalian wahai malaikatku, inni qad ghafirtu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Orang yang duduk lagi majlis, orang yang duduk lagi zikir. Ada satu malaikat ngomong sama Allah, ya Allah, itu di satu majlis tersebut ada satu orang yang nggak sengaja hadir. Dia hadir di situ karena ada hajat doang. Ya entah itu hajatnya mau sholat sunnah karena ada majlis dia ikut duduk. Entah itu hajatnya ada yang ngutang sama dia, nggak bayar, begitu dilihat di masjid itu ada orang yang ngutang tadi. Wah, ini kesempatan gua nagih. Wallahu a'lam sebabnya apa, tapi dia tetap duduk di tempat itu karena satu hajat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia akan mendapatkan orang yang lain-lain. Ini nikmatnya luar biasa. Bagaimana manfaatnya bagi orang yang sengaja datang ke sebuah majlis, di mana niatul mukmin khairun min amaliha. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya saja sudah dapat pahala, bagaimana dengan melakukan daripada amal tersebut. Dan insya Allah majlis ini akan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. Dan insya Allah tidaklah keluar daripada
Semua dosa-dosa kita Allah ampuni, semua hajat-hajat kita Allah sampaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari ana. Wa minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى الأقصى وفي الحرمين
واسمه قسم في عظم القسم يا رب بالمصطفى فرج بها كربنا